Sehingga kita bisa bayangkan bahwa ketika Agustus menjadi Kaisar, Romawi sedang dalam masa transisi pergantian sistem dari era Republik, di mana ada peran senat, ada keseimbangan kekuasaan, menjadi kekuasaan yang terpusat kepada sosok Kaisar, yaitu Agustus. Nah, pergantian sistem ini bagi Romawi menimbulkan kekacauan politik karena ada pihak-pihak yang tadinya berkuasa menjadi kehilangan otoritas. Sehingga ada gonjang-ganjing di sana-sini. Nah, Agustus melihat situasi yang demikian itu tentu perlu membuat satu gebrakan politik, satu langkah untuk menumbuhkan kestabilan. Nah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan perintah untuk dilaksanakan sensus penduduk. Justru yang tidak dipercaya oleh para elit agama, tapi justru dipilih Percaya oleh Allah. oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi saksi ya dari kelahiran Yesus ini. Sebagai wujud ketaatan pada berita malaikat yang mereka terima, para gembala ternyata adalah orang yang peduli dengan kehidupan keagamaan, dengan kehidupan spiritual. Mereka percaya pada berita para malaikat. Maka bukankah kita pun juga seharusnya juga menunjukkan ketaatan? Sahabat YKB, sahabat ngulik, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali setiap pesan-pesan yang bernas, pesan-pesan yang luhur dalam setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 diberi judul Sukacita bagi yang tak dipercaya. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat yang akan menolong kita untuk mengulik teks Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 sudah hadir di studio. Saya mau sapa lebih dulu ini Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Terima kasih untuk kesediaan. Ya, sama-sama. Kembali sebagai narasumber ngulik Alkitab. Di tengah kesibukan Bapak Pendeta Nathanael Setiadi melayani sebagai pendeta, tugas khusus Sinode Wilayah sebagai Sekretaris Umum BPMSW GKISW Jawa Barat dengan tumpuan jemaat di GKI Kayu Putih. Baik Pak Pendeta, kita mulai saja episode kali ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 diberi judul Sukacita bagi yang, ini menarik nih, buka kurung tak, tutup kurung lalu dipercaya. Iya. Jadi bisa dibaca bagi yang dipercaya atau bagi yang tak dipercaya. Ini kita akan lihat kaitannya ulikan Injil Lukas ini dengan judul yang memang dipilih di episode kali ini. Kita akan buka dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami kembali berjumpa dalam siaran Ngulik Alkitab. Kami hendak belajar dari sebuah teks yang lekat dengan peristiwa Natal. Karena itu biarlah kami diberikan roh yang dari Tuhan sehingga kami mengerti apa makna teks yang tidak asing ini bagi kami saat ini. Sehingga firman Tuhan boleh memberkati kami yang mendengarkannya. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah juga Pendeta Santi sebagai host, agar kiranya kami dapat menguraikan bagian-bagian firman Tuhan ini dengan jelas dalam tuntunan hikmat Tuhan. Kami serahkan ya Bapa percakapan kami dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Baik, Bapak Pendeta, teks Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 ini diawali dengan catatan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia untuk sensus penduduk di seluruh dunia. Apa maksud Injil Lukas menyampaikan keterangan seperti itu, dan yang menarik nih ya, apa maksudnya seluruh dunia pada saat itu? Iya, baik sahabat YKB, tentu kita perlu mengenal lebih dulu siapa Kaisar Agustus ini dan mengapa Kaisar Agustus mengambil sebuah kebijakan untuk melaksanakan sensus, begitu ya. Jadi Kaisar Agustus ini punya nama asli Gaius Octavius. Ini sebuah nama yang barangkali kalah tenar dengan nama panggilan kemudian, yaitu Kaisar Agustus. Nah, Agustus merupakan keponakan dari seorang pemimpin Romawi yang sangat terkenal, yaitu Julius Caesar. Nah, yang menarik, sekalipun Julius diberi julukan Caesar, tapi kaisar pertama dari era kekaisaran Romawi adalah Agustus sebenarnya. Julius merupakan pemimpin dari Romawi pada era Republik. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa ketika Agustus menjadi Caesar, Romawi sedang dalam masa transisi pergantian sistem dari era Republik, di mana ada peran senat, ada keseimbangan kekuasaan, menjadi kekuasaan yang terpusat kepada sosok kaisar, yaitu Betul. Agustus. Nah, pergantian sistem ini bagi Romawi menimbulkan kekacauan politik karena ada pihak-pihak yang tadinya berkuasa menjadi kehilangan otoritas. Sehingga ada gonjang-ganjing di sana-sini. Nah, Agustus melihat situasi yang demikian itu tentu perlu membuat satu gebrakan politik, satu langkah untuk menumbuhkan kestabilan. Nah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan perintah untuk dilaksanakan sensus penduduk di seluruh dunia, dalam pengertian di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Nah, sejarah mencatat bahwa sejak era Agustus sampai kurang lebih menjelang akhir abad kedua, 180 Masehi, Romawi ini berada dalam kestabilan politik dan ekonomi. Kita barangkali pernah mendengar istilah Pax Romana, Romawi yang agung, Romawi yang stabil. Nah, itulah puncak kejayaan digapai ketika Agustus meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi kekaisaran Romawi ini. Nah, sensus penduduk yang diperintahkan oleh Agustus tentu punya tujuan-tujuan politik. Yang pertama adalah dalam rangka pengumpulan pajak. Ketika Romawi tahu berapa persis jumlah penduduk di wilayah kekaisaran Romawi, maka berapa pajak yang bisa dihasilkan dari hal itu. Karena itu perlu persis dicatat berapa banyak
penduduk yang bermukim di wilayah Kekaisaran Romawi. Yang kedua adalah untuk dapat mencapai kestabilan ekonomi, perlu juga ada kestabilan politik. Perlu ada kekuatan militer untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, pada penduduk. Karena itu, sensus penduduk pun juga dimaksudkan untuk rekrutmen militer. Sehingga ketika Romawi punya kekuatan militer yang tangguh, jumlahnya memadai, bisa ikut menjaga wilayah-wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dan tujuan terakhir dari sensus itu adalah untuk mengelola catatan kependudukan. Untuk juga mengetahui apakah ada provinsi yang jumlah populasinya terlalu sedikit. Padahal di sana ada sumber-sumber daya alam yang bagus. Maka mungkin saja dilakukan perpindahan penduduk untuk memperkuat daerah yang katakanlah minim populasi. Ya. Nah, karena itu sensus itu dilaksanakan oleh Agustus. Selain itu juga dengan adanya sensus, maka bagi warga yang harus menjalani perpindahan oleh karena pencatatan penduduk tersebut, maka ada tujuan simbolis dari penguasa bahwa bahwa Romawi lah yang punya kejayaan, yang punya kekuasaan, yang punya kendali. Sehingga dengan begitu diharapkan ada semacam ketaatan dari penduduk yang mengikuti sensus penduduk ini. Nah, terkait dengan kisah itu yang mengantar peristiwa kelahiran Yesus, maka Alkitab mau mengatakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus ternyata terjadi dalam kerangka historis, dalam kerangka sejarah manusia. Jadi penguasa pada saat itu melakukan upaya kontrol ya. Iya, betul. Supaya kontrol untuk semua wilayah yang sudah mereka taklukkan, bahwa ya dengan mensensuskan jadi tahu persis begitu ya, lalu kemudian bisa mengontrol, lalu kemudian mewajibkan mereka untuk membayar pajak, mewajibkan mereka untuk melakukan wajib militer gitu dan sebagainya. Ya, Pak Pendeta tadi sudah menyampaikan kelahiran Yesus itu terjadi dalam konteks sejarah yang konkret pada saat itu ya. Apakah ini juga alasannya penulis Injil Lukas menyebut-nyebut nama wali negeri di sana, yaitu Kirenius? Bisa dijelaskan siapa orang ini? Oke, baik. Jadi kalau di awal Injil Lukas menyebut soal Agustus, maka penulis Injil Lukas mau menggambarkan kondisi makro secara historis bahwa penguasa yang ada pada waktu itu adalah Agustus. Nah, selain Agustus ada juga penguasa lokal yang kita kenal dengan jabatan gubernur pada saat ini, atau dalam terjemahan baru yang edisi pertama disebut wali negeri, yaitu Kirenius. Nah, Kirenius ini adalah penguasa lokal, penguasa provinsi Syria, Yudea begitu. Nah, Kirenius dalam catatan sejarah tercatat 2 kali menjadi gubernur untuk 2 masa yang berbeda. Tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi, dan juga dilanjutkan pada tahun 6 sampai 9 Masehi. Ada jeda kekosongan di sana. Nah, ketika Kirenius menjadi gubernur Syria itulah mereka menerima perintah dari Agustus untuk dilaksanakan sensus penduduk termasuk di wilayah Yudea, tempat di mana Kirenius menjadi gubernurnya. Nah, pada waktu itu ada semacam perlawanan dari masyarakat Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan hidupnya sudah berat. Ada kewajiban sensus, berarti kan itu terkait dengan urusan pajak kepada penguasa Romawi. Selain pajak kepada penguasa Romawi, ada juga bea masuk ke Bait Allah untuk mereka beribadah, ada bea masuknya. Jadi hidup rakyat itu serba terhimpit. Nah, dalam konteks itulah kita bisa menyadari Yesus lahir di tengah-tengah kondisi yang begitu berat bagi masyarakat Yahudi. Nah, dengan penyebutan nama Kirenius selain Agustus, maka kita juga bisa melihat peristiwa kelahiran Yesus betul-betul historis, karena secara makro diletakkan pada kerangka sejarah bahwa ada penguasa besar bernama Agustus, tapi juga ada penguasa lokal yaitu Kirenius yang dicatat dalam sejarah yang ikut melatar belakangi kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga kita bisa melihat di sini bahwa ternyata Yesus lahir di tengah-tengah kondisi masyarakat Yahudi yang sedang tertekan berat, yang sedang terhimpit secara politik, secara ekonomi, secara religius juga, begitu ya. Ini menarik ya. Jadi
kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh nyata ada dalam konteks historis. Ada penguasa, lalu kemudian ada yang dikuasai. Iya. Dalam posisi yang dikuasai, terhimpit kanan, kiri, depan, belakang. Betul. Dan Yesus ada dan Yesus lahir dalam situasi yang seperti itu. Nah, kita akan melihat juga bagaimana gambaran-gambaran, karena di sini disebut juga ada mendaftarkan diri di kotanya, dan disitulah ada nama Yusuf. Di sana dia pergi ke Bethlehem, dan untuk bagian itu kita akan ulik di segmen berikutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sobat Ngulik, pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 dan diberi judul, ini menarik judulnya, Sukacita bagi yang tak dipercaya, atau juga bisa dibaca Sukacita bagi yang dipercaya. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Nathanael Setiadi. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini. Dalam cerita Alkitab, di ayat selanjutnya dikisahkan bagaimana semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Dan Yusuf pergi ke Bethlehem, tempat leluhurnya, yaitu Daud. Mengapa demikian, Pendeta? Iya, baik. Jadi, sahabat YKB, sensus penduduk ini kan diawali dengan adanya perintah ya dari Kaisar Agustus agar penduduk di wilayah tertentu untuk mendaftarkan diri kepada penguasa-penguasa Romawi setempat. Nah, secara khusus bagi masyarakat Yahudi ada semacam pengaturan yang spesial, pengaturan yang khusus. Mengapa? Karena bangsa Yahudi atau masyarakat Yahudi itu kan merupakan suku bangsa yang sangat kuat untuk memelihara silsilah keluarga. Siapa anaknya siapa lagi. Dan juga yang kedua adalah orang Yahudi itu kan punya yang namanya tanah pusaka. Bukan tanah milik, tapi tanah pusaka, milik leluhurnya begitu. Nah, sehingga bagi masyarakat Yahudi untuk mengikuti sensus ini, mereka diwajibkan kembali ke kota asal leluhur mereka, begitu. Sebuah situasi yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang lain yang tidak terlalu kuat dalam hal pengaturan silsilah keluarganya, dan juga bangsa-bangsa lain yang sudah mengenal properti atau milik pribadi, begitu ya. Mereka tidak perlu balik ke kota asalnya, tapi khusus untuk masyarakat Yahudi yang kuat secara silsilah dan juga mereka punya penghayatan teologis soal tanah pusaka, mereka wajib kembali ke kota asal leluhur mereka. Dengan begitu, penguasa Romawi bisa mencatat dengan persis, oh, keluarga ini memang leluhurnya asalnya dari Bethlehem, asalnya dari Yerusalem, asalnya dari Nazaret, misalkan. Propertinya apa saja yang dimiliki, sehingga perhitungan pajak pun juga bisa dengan mudah dilakukan. Nah, sehingga itulah yang membuat Yusuf
serta istrinya Maria harus menempuh perjalanan jauh pergi ke Bethlehem, kota leluhur dari Yusuf ya. Nah, apa saja ya metode-metodenya pendaftaran itu? Jadi kan ada mereka harus, tadi kan Pak Pendeta tadi mengatakan mereka mesti pulang ke kota leluhurnya. Di situ nanti akan memudahkan bagi penguasa untuk tahu bahwa ternyata si yang bernama Yusuf ternyata leluhurnya adalah Daud, dan karena itu dia perginya ke Bethlehem. Lalu kemudian dari situ nanti akan dikontrol begitu ya. Betul. Pajak yang dia bayarkan dan sebagainya. Betul. Nah, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Di segmen pertama Pak Pendeta Adi telah menjelaskan latar belakang ya, historis ketika Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Dan Yesus dilahirkan di sana. Nah, cerita Alkitab ini berlanjut dengan kisah tentang persalinan Maria. Bayi Yesus yang baru lahir itu dibaringkannya di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Berarti pada saat itu mereka udah lagi pulang ke tanah leluhur begitu. Betul. Jadi Maria sendiri kan kalau kita lihat dalam tuturan Injil Lukas dikisahkan tinggal di Nazaret ya. Dan berita kelahiran Yesus, berita kehamilan Maria itu kan disampaikan kepada Maria yang memang tinggal di Nazaret. Nah, ketika perintah untuk sensus itu diterima oleh para warga di Nazaret, termasuk Yusuf dan Maria, maka mau tidak mau Yusuf Maria harus menempuh perjalanan ke Bethlehem. Karena Yusuf bagaimanapun adalah kepala keluarga, dan sensus itu dicatat berdasarkan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Mau nggak mau, maka mereka harus menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Jaraknya cukup jauh, kurang lebih dari Jakarta-Bandung, 120-an kilometer begitu. Kalau ditempuh jalan kaki mungkin 4 hingga 7 hari. Dan bagi Maria yang tengah hamil besar, bisa dibayangkan ini sebuah perjalanan yang sangat melelahkan begitu. Dan tidak hanya mereka yang pergi ke Bethlehem, ada juga warga-warga lain yang pulang kampung ke Bethlehem. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa kota Bethlehem yang tidak besar itu cukup penuh dengan para pendatang, dengan orang-orang yang punya akar keluarga di Bethlehem. Nah, wajar kalaupun di Bethlehem itu ada rumah-rumah yang dijadikan semacam penginapan, ya udah penuh begitu ya. Apalagi Yusuf Maria ini kan secara kecepatan berjalan bisa jadi lebih lambat daripada mereka yang katakanlah dalam kondisi yang umum begitu ya. Nah, sehingga Alkitab mengatakan ketika tiba waktunya melahirkan, maka mau tidak mau mereka harus mencari tempat yang tersedia. Nah, tempat yang tersedia itu ternyata adalah ruangan yang di dalamnya ada palungan begitu. Nah, ini menarik untuk membahas mengenai rumah pada zaman itu ya. Kurang lebih ada 3 model atau ada 3 tipe bangunan pada zaman itu. Ada rumah-rumah yang bertingkat 2. Terutama bagi mereka yang punya ekonomi cukup baik, mereka bisa membangun lantai 2 di atas rumahnya. Lantai bawah menjadi tempat aktivitas kumpul keluarga, makan biasanya di bawah. Lalu untuk tempat tinggal sendiri, mereka berdiam di atas lantai 2. Nah, area di lantai bawah, di ruang bawah itu tidak hanya ada ruang makan, tapi juga ada sebagian ruangan yang dipakai untuk menyimpan ternak supaya tidak kedinginan. Kalau ternak itu ada di luar kan tentu ada udara dingin dan cuaca yang tidak baik. Mereka simpan itu di dalam rumah begitu ya. Tapi ada juga rumah-rumah yang hanya 1 lantai. Sehingga aktivitas keluarga ya di lantai bawah, termasuk tempat untuk menyimpan hewan pun juga bersamaan ya dengan ruang aktivitas keluarga begitu. Palungan pun juga tersedia di situ. Tapi ada juga rumah yang memisahkan. Artinya ada bangunan tambahan di luar rumah utama, tempat untuk menyimpan hewan. Di sana pun juga ada palungan tersedia. Nah, memang kita tidak tahu persis rumah model yang seperti mana nih yang dipakai oleh Yusuf dan Maria ketika Maria harus melahirkan. Yang pasti adalah ketika Yesus itu dilahirkan, Yusuf Maria hanya punya tempat sederhana berupa
area rumah yang dipakai untuk menyimpan ternak dan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat menaruh makanan atau minuman dari hewan ternak milik orang-orang Yahudi, begitu ya. Kurang lebih seperti itu konteks kelahiran Yesus dan kedatangan Yusuf Maria di Bethlehem. Ya. Dan di ayat selanjutnya ini dikisahkan ada perikop, diberi judul perikop baru nih ya, Pak Pendeta ya. Gembala-gembala dari mulai ayat 8. Nah, kelahiran Yesus itu disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efrata. Apa arti dari berita ini dan mengapa berita itu disampaikannya kepada para gembala? Apalagi malaikat itu kan penyampai pesan ya, penyampai pesan Tuhan. Apa arti dari catatan ini, Pak Pendeta? Iya, baik. Jadi kalau kita perhatikan konteks peristiwa ini kan pada malam hari ya. Dan gembala-gembala di padang Efrata itu masih menggembalakan hewan-hewan yang digembalakan olehnya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa para gembala di zaman itu ketika mereka membawa kawanan ternak yang menjadi tanggung jawabnya, bisa berhari-hari ada di luar dalam rangka membawa hewan ternak itu ke sumber-sumber makanan, tapi juga sumber minum, sumber air begitu. Nah, dalam perjalanan mereka, ada kalanya para gembala ini kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga ketika waktunya makan, maka para gembala ini tidak bisa mengikuti ritual agama Yahudi, membasuh tangan lebih dulu sebelum makan. Nah, karena itu, para pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, ataupun juga orang Farisi, dan pemimpin agama lainnya, seringkali memandang para gembala ini sebelah mata. Dianggap para gembala ini bukanlah orang-orang saleh. Lebih jauh, karena para gembala bukanlah orang saleh, maka mereka tidak boleh menjadi saksi mata untuk urusan-urusan keagamaan. Ya, ketika dalam mahkamah agama, misalkan ada perkara-perkara tertentu yang disidangkan, maka saksi urusan itu tidak boleh gembala. Karena gembala dipandang sebagai bukan orang saleh nih. Untuk hukum agama, cuci tangan aja mereka nggak lakukan kok. Masa mau menjadi saksi untuk sebuah perkara keagamaan begitu. Sehingga para gembala itu dianggap remeh, dipandang sebelah mata dalam hal urusan keagamaan. Nah, disinilah menariknya peristiwa kelahiran Yesus menurut tuturan Injil Lukas. Kita sendiri tahu bahwa Injil Lukas itu kan sangat merangkul mereka-mereka yang menjadi kelompok marginal pada zamannya. Apakah itu perempuan, apakah pemungut cukai, termasuk gembala. Gitu. Nah, jadi gembala itu kan nggak dipercaya tuh oleh para pemimpin agama Yahudi kan, untuk menjadi saksi perkara-perkara keagamaan. Nah, pihak yang tidak dipercaya oleh manusia, dalam hal ini oleh pemimpin agama Yahudi, justru dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi mata sebuah peristiwa keagamaan yang luhur, sebuah peristiwa keagamaan yang agung, yaitu kelahiran Mesias. Justru yang tidak dipercaya oleh para elit agama, tapi justru dipilih Percaya oleh Allah. oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi saksi ya dari kelahiran Yesus ini. Nah, menarik ya. Yang di pinggir justru ditarik dia ke pusat. Betul, betul. Berita yang dibawa oleh para malaikat itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa para malaikat ini harus mendetilkan lokasi kelahiran juru selamat? Disebut jelas di kota Daud ya. Iya. Di manakah kota Daud itu, Pak Pendeta? Baik. Ya, sahabat IKB, kalau kita mencermati Alkitab, terutama Perjanjian Baru, Perjanjian Lama pun juga menyebut beberapa kali, kota Daud memang bisa menunjuk pada dua tempat. Pertama, menunjuk kepada Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Sebab Yerusalem merupakan ibu kota yang didirikan oleh Raja Daud. Semula Israel beribu kota bukan di Yerusalem. Tapi ketika Daud menjadi raja, maka ia mengalahkan ya penduduk atau warga di Sion, di kota Yerusalem lama, dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota baru bagi Israel Raya yang dipimpin oleh Raja Daud. Nah, ini yang pertama.
Tapi kota Daud pun juga menunjuk pada kota Bethlehem. Nah, pengertian kedua inilah yang dimaksud dalam Injil Lukas pasal 2 tadi, ketika para malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Itulah sebabnya dalam ayat 15, para gembala itu kan lantas bergegas pergi ke Bethlehem, begitu ya. Jadi kota Daud itu menunjuk pada Bethlehem pada ayat ini. Nah, Bethlehem disebut kota Daud, kenapa? Karena disitulah Daud kecil lahir. Daud kecil tumbuh menjadi seorang gembala muda di tengah-tengah abang-abangnya, di tengah keluarga Isai. Di Bethlehem itu pula, Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja pengganti dari Saul di masa-masa mendatang. Nah, Bethlehem sendiri letaknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem, kurang lebih 9 km sebelah selatan Yerusalem. Sehingga dalam cerita, dalam konteks Natal pada masa kemudian, ketika para Majus mencari di mana sih Mesias yang dilahirkan itu, mereka tibanya kan di Yerusalem begitu, karena lokasi kelahiran Yesus tidak jauh memang dari Yerusalem, itu Bethlehem tadi gitu ya. Nah, selanjutnya penyebutan kota Daud yang merujuk pada Bethlehem itu juga dalam rangka menegaskan kelahiran Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan atau janji Allah pada masa Perjanjian Lama. Jadi kalau kita membaca kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama, maka di sana dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi para malaikat perlu menegaskan bahwa di kota Daud, yaitu Bethlehem, telah lahir bagimu juru selamat, sebagai sebuah penggenapan janji Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Mika di masa yang lalu, begitu ya. Dan yang terkecil. Yang terkecil, justru yang dipilih oleh Allah. Baik, Pak Pendeta. Kita akan lihat kembali ya ulikan tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan nih, kelahiran Yesus yang diberitakan oleh para malaikat itu sebagai wujud penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kita akan ulik itu lagi di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Nathanael Setiadi, diberi judul Sukacita bagi yang tak dipercaya, atau kita juga bisa baca bagi yang dipercaya. Dan ulikan ini masih akan berlanjut. Seturut juga dengan kita akan melihat relevansinya bagi kehidupan sehari-hari. Kita mulai di segmen ketiga ini. Baik Pak Pendeta, kita mulai di segmen ketiga ini, segmen penutup di episode kali ini. Di penghujung segmen kedua, Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa kelahiran Yesus itu diberitakan oleh para malaikat sebagai wujud penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Lalu
cerita berlanjut dengan adanya bala tentara surga yang memuji Allah. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Ya, baik. Sahabat EKB, kita perlu menyadari bahwa Alkitab memang mengisahkan ya tentang adanya makhluk sorgawi. Selain tentu ada makhluk duniawi, ciptaan di bumi ini. Misalkan saja ketika Nabi Yesaya, katakanlah Yesaya sebelum dipanggil menjadi nabi begitu ya, sedang beribadah di bait Allah, lalu tiba-tiba ia mengalami penglihatan dan ada serafim di sana. Betul. Serafim adalah makhluk sorgawi, ya sayapnya ada 6 yang berapi-api begitu. Lalu kalau kita mengingat peristiwa yang lebih awal ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka ada juga makhluk sorgawi yang disebut dengan kerubim. Di mana kerubim ini makhluk dengan 4 wajah, dengan sayap 6, dan juga dengan pedang yang bernyala-nyala begitu. Tapi selain serafim, kerubim, ada juga malakim atau malaikat yang kita kenal dengan istilah malaikat. Nah, malaikat secara khusus berarti utusan, pesuruh, pengemban amanat. Nah, dalam banyak kitab di PL maupun juga PB, kita melihat ada malaikat penyampai pesan, ada malaikat perang, ada malaikat pemuji, ada malaikat agung, begitu ya. Tentu tentang malaikat ini rasanya bisa jadi topik ngulik Alkitab tersendiri, begitu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah begini, bahwa ketika malaikat usai menyampaikan pesan kepada para gembala, bahwa ada juru selamat yang telah lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem, lantas dikatakan bala tentara sorga memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa yang mau dikatakan dari pujian para tentara sorga ini? Bahwa ternyata peristiwa kelahiran Yesus bukan hanya sebuah peristiwa historis, tapi juga sebuah peristiwa kosmis. Sebab penghuni sorga pun juga memberitakan, bahkan bersuka cita bersama-sama dengan para gembala yang tengah terpukau oleh berita malaikat tersebut. Dan ini menjadi keluhuran peristiwa Natal. Yesus lahir bukan sekedar peristiwa historis, tapi juga ada peristiwa kosmis. Yesus datang menghadirkan keselamatan bagi dunia. Ini menarik. Selain memang kelahiran Yesus memang ada pada konteks yang khas ya, konteks tertentu, tapi kelahirannya bukan saja hanya pada penggambaran secara deskriptif konteks sejarah, melainkan juga ya kosmis begitu. Bahwa kelahiran Yesus itu hendak menyelamatkan seluruh ciptaan. Jadi peristiwa kelahiran Yesus ini bukan sekadar tadi ya, peristiwa historis, melainkan juga kosmis. Kelahirannya mendatangkan sukacita bagi seluruh ciptaan. Dan apakah itu yang kemudian membuat para gembala itu bergegas pergi ke Bethlehem untuk menemui bayi Yesus? Iya. Jadi apa yang dialami oleh para gembala ini bagaimanapun sebuah peristiwa spiritual yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa mengalaminya begitu. Dan dalam tradisi Yahudi, ketika ada malaikat yang menampakkan diri, maka ada pesan yang mau disampaikan. Dan sampai di sini kita melihat bahwa para gembala ini bukanlah orang yang tidak peduli urusan agama. Mereka tahu sebenarnya urusan agama. Sehingga ketika mereka mengalami penglihatan yang luar biasa itu, mereka kan segera bergegas pergi ke Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Nah, ketika mereka bergegas pergi ke Bethlehem mencari Yesus yang dilahirkan tersebut, ternyata para gembala betul berjumpa dengan bayi Yesus yang diberitakan oleh para malaikat. Nah, kedatangan para gembala ke tempat itu tentu mengejutkan, sebab pada zaman itu kan berita kelahiran tidak seperti sekarang ya, mudah disebarluaskan lewat media sosial begitu. Telah lahir dari pasangan suami istri A dan B begitu. Namanya siapa begitu. Iya, warta jemaat. Warta jemaat. Nah, karena itu Yusuf, Maria, dan mungkin ada beberapa ya warga sekitar yang ikut mendampingi kaget loh, ini para gembala tahu dari siapa? Apalagi para gembala itu kan bisa menceritakan dengan detail bahwa ada bayi yang telah lahir di kota itu. Nah, sehingga kedatangan para gembala ini menimbulkan rasa heran dari orang-orang yang mendengarnya. Kok gembala, kelompok masyarakat yang dianggap tidak saleh,
tidak dipercaya untuk peristiwa keagamaan justru diberitahu oleh para malaikat. Ini menimbulkan keheranan bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian para gembala itu. Tapi sekaligus ketika para gembala itu menjelaskan apa yang terjadi, apa yang mereka alami, ini menjadi semacam peneguhan kepada Yusuf dan juga Maria bahwa kelahiran Yesus ini bukan kelahiran biasa, sebab diberitakan betul oleh bala tentara sorga begitu. Bahkan kepada sosok gembala yang selama ini tidak dipercaya oleh para elit agama Yahudi, justru mereka menyaksikan betul Yesus lahir. Dan bagi Yusuf Maria ini dimaknai sebagai penggenapan karya keselamatan Allah lewat kelahiran Yesus ini ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau orang berpikirkan ini gembala tahu apa tentang agama? Betul. Siapa bilang? Siapa bilang? Mereka tahu. Tahu tentang agama. Ketika malaikat itu menampakkan diri, mereka tahu ini ada pesan Peristiwa khusus. penting, betul. Ada peristiwa penting yang mau disampaikan. Dan ketika mereka melihat bala tentara surgawi itu memuji Tuhan, ini bukan sekadar peristiwa biasa. Betul. Karena yang merayakannya adalah bahkan juga makhluk surgawi. Nah, yang menarik lalu kemudian Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Nggak langsung WhatsApp satu WhatsApp dia. WhatsApp status di FB begitu. Nggak ya. Tapi menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Apa arti dari bagian ini, Pak Pendeta? Iya, ada dua kata penting yang muncul dalam bacaan kita, yaitu menyimpan dan merenungkan. Nah, kata menyimpan dalam bahasa Yunani yaitu sunetere. Artinya adalah menjaga dengan hati-hati. Ada sebuah hal yang begitu berharga sehingga perlu dijaga dengan hati-hati. Tapi juga bisa diartikan mengingat dengan penuh pengertian. Jadi sesuatu yang dijaga dengan hati-hati, sesuatu yang diingat dengan penuh perhatian, berarti hal itu sangat berharga, hal itu sangat penting. Dan Maria menganggap bahwa pengalaman di malam itu ketika mereka harus menempuh perjalanan, tiba di Bethlehem, mereka tiba dengan selamat, mereka bisa melahirkan Yesus dengan sebuah usaha yang tidak mudah di tempat yang sederhana, dan adanya para gembala yang menerima pesan sorgawi. Bagi Maria ini sebuah pengalaman yang sangat berharga, sehingga dia menyimpannya dalam ingatan dan hati sebagai sesuatu yang penting untuk direnungkan, bahwa ini memang sebuah peristiwa ilahi, bahwa ada karya yang Allah ingin kerjakan melalui hidup mereka secara khusus bagi dan dalam diri Yesus, anaknya itu. Nah, lalu kata yang kedua adalah merenungkan. Kata Yunani ini dipakai adalah sumbalausa. Artinya adalah menghubungkan atau mempertimbangkan secara mendalam. Nah, Maria mencoba memahami arti dari semua kejadian yang telah terjadi. Dia dijumpai oleh malaikat Gabriel, memberitahukan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Itu kan sebuah peristiwa yang mengejutkan bagi Maria. Lalu Maria pun juga menerima pesan bahwa saudaranya Elizabeth juga tengah mengandung pada usia yang sudah sangat lanjut. Dan juga ada perintah untuk sensus sehingga mereka harus pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Mereka pun juga berjumpa dengan para gembala yang menerima berita dari bala tentara sorga. Nah, semua kejadian yang Maria tahu dan alami itu coba dikaitkan, coba direnungkan. Sehingga ada konteks, ini ternyata memang ada rencana Allah yang besar. Karena ada banyak orang yang diberitahu tentang rencana ini. Maria, Elizabeth, para gembala. Sehingga ini bukan sebuah peristiwa biasa. Ini sebuah peristiwa yang memang menggambarkan rencana Allah yang sangat besar. Nah, di balik Maria yang menyimpan dan merenungkan itu, kita bisa melihat 3 hal lebih lanjut dari sosok Maria. Pertama, Maria adalah sosok yang betul-betul sadar akan rencana Allah. Penglihatan atau perjumpaan Maria secara pribadi dengan Gabriel ini bukan pengalaman subjektif. Sebab Allah pun juga punya karya yang diberitakan kepada Elizabeth, kepada para gembala. Sehingga ada tujuan besar yang mau Allah hadirkan dalam kehidupan dunia. Bukan semata-mata soal Maria, begitu. Jadi Maria terbuka pada rencana Allah yang besar. Yang kedua adalah ada kerendahan hati dalam diri Maria. Maria mencoba mencari jawaban terhadap semua hal yang luar biasa itu
dengan tidak tergesa-gesa. Dia menunggu lebih dulu. Dia coba memahami apa sih arti kehendak Allah. Sehingga ketika dia coba merangkai banyak peristiwa itu, dia kemudian memahami, ada karya Allah yang memang besar yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Bukan hanya untuk kehidupan Maria pribadi atau kehidupan Yusuf sebagai keluarganya. Dan yang ketiga adalah ketika Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya, kita bisa melihat contoh hidup Kristiani yang baik, bahwa Maria tidak tergesa-gesa, tidak cepat bereaksi, tidak cepat mengambil kesimpulan. Karena dia merenungkan lebih dulu, coba mencermati lebih dulu. Nah, godaan bagi kita di dalam konteks yang katakanlah serba cepat ini, seringkali kan kita digoda untuk mengambil reaksi secara spontan atau menanggapi dengan cepat. Sehingga kita kurang punya kedalaman makna terhadap sebuah respon kita, begitu. Nah, Maria mencontohkan bagaimana pentingnya merenungkan, sehingga karya Allah itu bisa dipahami dengan lebih luas, dengan lebih utuh, dan sikapnya pun juga tepat pada akhirnya, tidak sembrono dalam bertindak. Itu pentingnya menjaga dan merenungkan seperti Maria, begitu ya. Menyimpan itu menjaga ya, karena dia tahu ini ada hal yang sangat penting, hal yang sangat bernilai. Nah, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini, Pak Pendeta. Hal ataupun poin yang ingin Pak Pendeta Setia ditekankan untuk diperhatikan oleh para pemirsa ngulik Alkitab yang menyaksikan tayangan ini, berkaitan juga dengan judul yang menarik ya. Sukacita bagi yang dipercaya, tadi percaya. Baik. Jadi dari kisah ini, para sahabat YKB, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah luar biasanya Allah dalam merancang karya keselamatannya, yakni dengan melibatkan sosok para gembala yang oleh pemimpin agama Yahudi dianggap sebagai sosok yang marginal, dianggap pihak yang tidak dipercaya. Tapi justru oleh Allah dipilih untuk menjadi saksi mata pertama sebuah peristiwa keagamaan yang begitu besar. Jadi pesan yang penting bagi kita adalah jangan anggap remeh mereka-mereka yang selama ini barangkali ada di pinggiran, sebab mereka pun juga adalah sosok yang dikasih oleh Allah. Bahkan bukan tidak mungkin Allah menjadikan mereka, memilih mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dalam karya keselamatan Allah. Penting sekali bagi gereja, bagi orang Kristen di masa kini untuk merangkul mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan, begitu ya. Apakah itu orang miskin, apakah itu para hamba, ataupun juga siapapun yang selama ini katakanlah ada di pinggiran, untuk ditarik ke pusat, untuk menjadi pelaku-pelaku, untuk menjadi yang dipercaya. Nah, yang kedua adalah ketika Yesus lahir di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas dan sangat sederhana. Dan tadi kita belajar juga bagaimana ada kerangka sejarah makro, yaitu Kaisar Agustus yang sedang meletakkan dasar-dasar kejayaan bagi Pax Romana. Kita bisa melihat adanya kontras, bagaimana Pax Romana yang begitu mulia, begitu agung dengan kekuatan militer, dengan pendekatan politik dan ekonomi, dikontraskan dengan Yesus yang adalah raja yang begitu sederhana. Dan inilah semangat Natal yang barangkali perlu terus-menerus kita hayati. Sebab hari Natal bagi masyarakat di dunia begitu itu kan dekat dengan tahun baru ya. Dekat dengan liburan akhir tahun, dan juga bagi orang Kristen kan ada tunjangan Natal begitu ya. Maka godaannya adalah untuk merayakan Natal dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang mewah, dengan hal-hal yang wah. Kita merasa kita punya uang, kita bisa beli banyak barang, dan akhirnya semangat Natal yang menekankan kesederhanaan jadi tidak terlalu tampak lagi dalam berbagai perayaan Natal di sejumlah tempat, begitu ya. Dan kita diingatkan bagaimana inkarnasi Yesus itu terjadi dalam kesederhanaan, dalam konteks masyarakat Yahudi yang sedang menderita tekanan berat, pajak yang dinaikkan, dan juga bea masuk ke Bait Allah yang juga tidak murah. Situasi masyarakat yang tertindas, sehingga Natal dirayakan dengan empati yang harusnya kuat di antara orang-orang Kristen. Nah, yang ketiga adalah ketika para malaikat menyampaikan berita damai sejahtera.
Maka damai sejahtera yang Allah hadirkan dalam nyanyian para malaikat itu ternyata perlu dialami juga atau perlu dirasakan juga oleh kita dalam suasana yang tidak, artinya begini, ketika para gembala itu mendengarkan berita damai sejahtera, suasana mereka sebagai orang-orang Yahudi kan sedang penuh situasi yang tertekan, ada kekacauan di sana. Nah, bagaimana damai sejahtera itu juga perlu dirasakan di tengah-tengah kekacauan hidup, begitu. Karena Yesus sudah berpesan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nah, bagaimana kita bisa tetap merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kekacauan hidup kita? Nah, yang terakhir, respon dan ketaatan para gembala pun juga perlu menjadi contoh bagaimana mereka segera bergegas menuju Bethlehem, menuju tempat kelahiran Yesus sebagai wujud ketaatan pada berita malaikat yang mereka terima. Para gembala ternyata adalah orang yang peduli dengan kehidupan keagamaan, dengan kehidupan spiritual. Mereka percaya pada berita para malaikat. Maka bukankah kita pun juga seharusnya juga menunjukkan ketaatan terhadap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita dengan sikap hidup yang nyata? Bagaimana kita bergegas mengunjungi katakanlah bayi Yesus, dan juga bagaimana para gembala kembali ke tempat tinggal mereka dengan sukacita dengan memberitakan berita Natal itu. Maka itu pula yang perlu menjadi sikap kita, membawa berita Natal bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk sesama kita. Membawa berita Natal bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga pada sama kita. Menarik nih, para gembala itu dalam situasi yang tadi ya Pak Pendeta sudah memberikan catatan, bukan dalam suasana situasi yang baik-baik saja. Ya. Di tengah himpitan, bahkan juga kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Tapi justru yang diragukan ini justru di mereka itu memberi percaya loh, ya. Bahwa ketika malaikat itu datang menjumpai mereka, mereka memberi hati percaya, bahkan bergegas untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar persis. Tidak ada yang mereka lebih-lebihkan, ya. Artinya mereka sungguh-sungguh dipercaya oleh Allah. Dan ini yang menarik, sukacita itu mereka alami sekalipun dalam suasana situasi yang penuh dengan tekanan. Mungkin di antara kita atau para sahabat juga mungkin sedang bergumul ya, dimasuki masa-masa Natal ini. Mari, sukacita itu juga Tuhan mau hadirkan juga di tengah-tengah saya maupun juga para sahabat. Lihat, alami sendiri, Tuhan sedang memberikan sukacita itu dan bagikan sukacita itu juga kepada sesama kita. Baik, Bapak Pendeta Nathanael Setiadi, terima kasih sama-sama untuk kesediaan Ulik Alkitab pada episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini, kita akan tutup dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar dari sebuah cerita yang tidak asing bagi kami, bagaimana Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Bapak, kami bersyukur untuk karya Allah yang luar biasa, yang boleh memberikan kepercayaan penuh kepada sosok para gembala yang selama ini tidak dipercaya oleh para pemimpin agama Yahudi, tapi karena pekerjaan Tuhan, mereka justru menjadi saksi mata perdana peristiwa kelahiran Yesus. Mereka dipercaya oleh Allah. Maka biarlah kami juga boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk juga persahabatan yang Tuhan nyatakan, sehingga mereka yang tersisih boleh mendapat panggung yang sama istimewanya dengan pihak-pihak yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kami juga sadar bahwa damai sejahtera Allah perlu terus kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun kondisi kehidupan kami tidak sedang baik-baik saja, jangan biarkan sukacita damai sejahtera itu dirampas oleh karena kekhawatiran hidup, oleh karena tekanan hidup, tapi sebaliknya, sebagaimana berita para tentara sorga yang menyatakan damai sejahtera ada pada kami, pada dunia, karena Sang Mesias telah hadir, juga boleh tetap kami rasakan, sehingga ada kekuatan baru
bagi kami untuk melangkah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami bersyukur untuk para sahabat YKB yang telah mengikuti kegiatan ngulik Alkitab. Biarlah semangat untuk belajar, semangat untuk bertekun dalam melakukan firman Tuhan tetap ada pada kami. Kami serahkan di Bapa ungkapan syukur kami hanya dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Amin.